Saya ulangin. STS halaman 4. Bagi yang sudah punya buku, ya. Hari ini hari Sabtu, 17 Juli 2021. Bagi yang sudah punya buku, silakan dibuka halaman 4. Bagi yang belum punya buku, ikuti saja dulu ya, lihat dulu. Topiknya adalah wujud benda. Benda padat, wujud benda. Kita mau bahas mengenai benda padat. Oke, kita mulai saja ya. Ya benar di halaman 4. Wujud benda. Saya mau panggil Cornelius Huta Barat. Silakan baca Cornelius. Ya, Miss. Silakan baca Cornelius. Ya, Miss. Berdasarkan wujud zat benda dibedakan menjadi benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat. Apa saja peralatan sekolah yang kamu bawa setiap hari ke sekolah? Coba perhatikan gambar di samping. Dapatkah kamu menyebut benda apa saja yang ada dalam tas tersebut? Apakah bentuk buku tersebut berubah setelah masuk ke dalam tas? Oke, terima kasih Cornelius. Saya mau panggil anak-anak yang bacanya jelas ya. Bacanya jelas, jangan kecil kali suaranya ya. Coba dulu Zevanya. Ulangi Zevanya. Berdasarkan wujud zat benda dibedakan menjadi benda padat, benda cair, dan benda gas. Saja peralatan sekolah yang kamu bawa setiap hari ke sekolah. Coba perhatikan gambar di samping. Dapatkah kamu menyebutkan benda apa saja yang ada dalam tas tersebut? Iya, terima kasih Zevanya. Oke, cukup. Disulangin ya. Disulangin. Kita mau belajar mengenai wujud benda. Wujud benda, oke? Graciela, dengarkan dulu ya. Berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi berapa Hizkia? Ada 3. Benda padat, benda cair, benda gas. Ya Hizkia. Benda padat. Kita mau bahas dulu benda padat. Nah, apa saja peralatan sekolah yang kamu bawa setiap hari ke sekolah?
Pasti akan membawa tas kan? Benar ya? Pasti kita akan membawa tas ke sekolah setiap hari. Ya kan? Tas, penghapus, ini penghapus, kotak pensil, kemudian pensil, kemudian serutan. Nah ya, inilah peralatan sekolah yang setiap hari kita bawa ke sekolah. Apakah bentuk benda tersebut bisa berubah kalau kita masukkan ke dalam tas? Contoh misalnya pensil, ya pensil jen. Kita masukkan ke dalam tas. Kira-kira di dalam tas ini berubah nggak pensilnya menjadi bunga? Berubah nggak? Enggak. Kalau serutannya kita simpan dalam tas, berubah nggak serutannya menjadi baju? Tidak juga. Kotak pensil dan penghapus kita masukkan ke dalam tas, berubah nggak dia menjadi apa? Sepatu? Tidak juga. Tetap ya menjadi benda-benda ini juga. Oke. Nah itulah sifat dari benda-benda padat. Saya mau panggil dulu Geoffrey untuk baca. Geoffrey, silakan Geoffrey. Bentuk buku tidak berubah. Buku adalah contoh benda padat. Benda padat memiliki wujud padat. Benda padat memiliki bentuk tetap. Bentuk benda padat tidak mengikuti wadahnya. Benda padat memiliki bentuk tetap. Hal itu karena zat-zat penyusunnya saling berdekatan dan tersusun teratur. Iya, terima kasih Geoffrey. Saya panggil Briella. Briella, silakan baca ulang Briella. Bentuk buku, silakan Briella. Bentuk buku tidak berubah. Buku adalah contoh benda padat. Benda padat memiliki wujud padat. Benda padat memiliki bentuk tetap. Bentuk benda padat tidak mengikuti wadahnya. Benda padat memiliki bentuk tetap. Hal itu karena zat-zat penyusunnya saling berdekatan dan tersusun teratur. Iya, ini dia ya. Zat-zat penyusun benda padat saling bersusun rapat dan teratur. Inilah zat penyusunnya, saling bersusun secara teratur. Terima kasih Briella. Sekali lagi saya mau panggil Raymond untuk baca ulang, yuk. Bentuk buku tidak berubah. Buku adalah contoh benda padat. Benda padat memiliki wujud padat. Benda padat memiliki bentuk tetap. Bentuk benda padat tidak mengikuti wadahnya. Benda padat memiliki bentuk tetap. Hal itu karena zat-zat penyusunnya saling berdekatan dan tersusun teratur. Iya, terima kasih Raymond. Baik, kita akan melihat video mengenai benda padat. Ya, semua anak-anak perhatikan dulu. Oke. Bentar, saya ulangin ya.
Videonya adalah sebagai berikut.
Oke, baik. Sudah selesai. Nah, kalau sudah stop video, fokus ya, karena ini berhubungan dengan pembelajaran, ya. Tidak ada yang banyak gerak. Oke, saya ulangin. Ya, kita sudah melihat videonya tadi, sepintas saja ya, sebentar aja, hanya 6 menit. Nah, berhubungan dengan benda padat, ya. Perhatikan, saya sudah cek lihat video anak-anak tadi, duduknya tertib ya, duduknya tertib, kita sedang belajar ya. Duduk tertib, tidak boleh banyak bergerak, fokusnya ke layar. Oke, saya mulai kembali. Benda padat, ya, benda padat. Ada banyak sekali benda padat di rumah kita atau di sekitar kita. Kamu bisa menemukannya di rumah, bahkan di sekolah. Bisa kamu jumpain, ya. Contoh benda padat. Apa saja benda padat itu, Priscilla, Jesselyn Cokro, Jaden Hugo, Faiden, Jen, Michelin Lois, perhatikan ya sayang ya. Michelin, fokus. Contoh benda padat adalah buku. Oke, buku yang sedang kamu pegang, buku yang sedang kamu sentuh itu merupakan contoh benda padat. Kemudian, contoh benda padat lainnya adalah lemari, meja, kursi, benda padat. Kemudian jam, benda padat. Kemudian pintu, benda padat. Kemudian jendela, benda padat. Kemudian guci atau benda-benda yang ada di ruang tamu kamu seperti ini, benda padat. Kemudian botol minum, tempat bekal kamu, kemudian wadah toples merupakan benda padat. Leon, ini kemana siswanya ini Leon? Tegak duduknya Leon, tegak. Oke, good ya, fokus ya Leon. Jangan sambil makan sayang, ya. Kalau belajar makan nanti ya, harusnya sebelum jam tadi makan. Oke, biar fokus. Kemudian contoh benda padat lainnya adalah piring. Vincent, piring merupakan contoh benda padat. Kemudian sendok, contoh benda padat. Kevin, perhatikan Kevin. Kevin, layarnya di depan sayang, bukan di belakang ya, di depan. Oke, fokusnya di depan. Sendok merupakan benda apa Kevin? Benda padat ya. Kemudian panci yang ada di dapur kamu merupakan contoh benda padat. Yang terakhir adalah lemari es atau kulkas. Contoh benda padat. Sudah tahu? Saya panggil Grace Hillary Chen. Ayo, Grace. Sebutkan contoh benda padat yang ada di rumah kamu, Grace. Sebanyak 5 contoh. Ayo. Itu yang kamu sentuh apa? Yang kamu sentuh itu apa? Kacamata. Kacamata merupakan benda padat. Sebutkan benda-benda yang ada di sekitar kamu sekarang, Grace. Lihat itu di belakang kamu itu apa? Sebelah kiri apa? Ayo Grace, bisa? Grace? Grace? Ya, Miss. Silakan dijawab. Contoh benda padat di rumah kamu. Lemari. Lemari. Selanjutnya. Banyak lagi Grace. Kenapa diam? Banyak. Contohnya sudah disebutkan tadi. Jam. Jam. Selanjutnya.
air minum. Oke, terima kasih ya Grace. Saya panggil Jesslyn Anastasia. Yes, Miss. Sebutkan contoh benda padat yang ada di rumah kamu, Grace. Saya minta 5 saja. Ayo, silakan. Tablet. Boleh. Lanjut cepat. Boneka. Sorry. Anastasia, ayo cepat sedikit Jesslyn. Boneka. Boleh. Dan Boleh. sebuah boneka kelinci. Oke, benar ya. Selanjutnya Felicia Austin. Felicia Austin. Sebutkan contoh benda padat yang ada di rumah kamu, Felicia. Lemari, buku, meja, kursi, pintu. Oke, benar ya. Sudah tahu ya, contoh benda padat di rumah kita itu banyak ya. Saya ulangin, ada buku, ada lemari, ada meja, ada kursi, ada jam, ada pintu rumah, ada ada jendela, ada benda guci atau keramik, ada peralatan makan, ya kan, botol minum, tempat lunchbox, kemudian ada piring, ada sendok, ada panci, dan ada lemari es. Ini adalah contoh benda padat. Banyak lagi contoh yang lainnya, ya, dan lain sebagainya. Dengarkan kembali, ini penting ya. Benda padat adalah jenis benda yang partikel penyusunnya sangat rapat dan teratur. Selain itu, gaya tarik antar partikel pada benda padat sangat kuat. Saya ulangin ya. Benda padat adalah jenis benda yang partikel penyusunnya sangat rapat dan teratur seperti ini. Ya, jenis partikelnya sangat rapat dan teratur. Hiskia, perhatikan sayang. Hiskia, tertib. Iya, Miss mau seperti itu ya. Saya ulangin. Gaya tarik antar partikel pada benda padat sangat kuat. Inilah dia. Zat penyusun benda padat saling bersusun, rapat, dan teratur. Oke. Ini Miss perjelas gambarnya kira-kira seperti ini. Ini yang ada di buku kamu ya, yang di buku SPS seperti ini ya. Tapi Miss kasih gambar yang lebih rapinya. Nah, jadi kalau dikasih pertanyaan, cobalah gambar zat penyusun benda padat yang saling bersusun rapat. Jadi gambarnya begini, ya. Yang bersusun teratur seperti ini. Di buku kamu yang ini gambarnya ya. Jadi Miss perjelas gambarnya ya, yang seperti ini. Nah, ini maksudnya. Zat penyusun benda padat saling bersusun, rapat, dan teratur. Oke? Bisa? Kita lanjut. Benda padat adalah jenis benda yang partikel penyusunnya sangat rapat dan teratur. Selain itu, gaya tarik antar partikel pada benda padat sangat kuat. Oke? Karena itulah benda padat punya bentuk yang solid dan tetap. Namun, tidak semua benda padat bersifat keras, kaku, dan berat. Enggak semua. Ada benda padat yang halus, ada benda padat yang lunak. Apa saja itu?
Mau tahu contohnya? Perhatikan lagi. Disimak ya Vincent. Oke, disimak ya. Nggak boleh main-main. Ini saya catat. Nanti kalau banyak gerak saya tulis tidak tertib. Duduk bagus saya tulis tertib, fokus. Tapi kalau banyak gerak saya tulis tidak fokus, tidak tertib. Jadi saya punya catatan ya. Siapa yang nurut, siapa yang dengarkan tahu saya. Oke, kita lanjut ya. Ada benda padat yang keras ya, tapi ada benda padat yang ringan. Apa contohnya yang ringan? Benda padat itu kapas dan batu apung. Kapas merupakan benda padat, tapi dia jenisnya bahannya yang ringan. Ya, kalau benda padat yang keras, bagaimana contohnya? Ini sendok, piring, guci, pintu. Ini kan keras, benar ya? Benda padat yang keras, tapi ada benda padat yang halus, yang lembut, yang ringan. Nah, contohnya apa? Kapas. Benda padat yang sifatnya atau bahannya ringan. Kemudian batu apung. Ini ringan, enteng, mudah dibawa. Ya, kemudian ini kardus. Ini kan ringan. Kevin juga bisa bawa kardus. Kenapa? Ringan. Vincent bisa bawa kardus. Kenapa? Ringan. Benar ya? Graciela juga bisa bawa kardus. Ringan. Kemudian ember. Ringan ya, benda padat yang ringan ember. Oke, Fitria juga bisa bawa ember karena ringan. Kemudian gayung. Yang paling ringan adalah kertas. Nah ya, buku yang kamu pegang itu juga ringan, benda padat yang ringan ya. Hiskia fokus ya. Duduknya yang sopan sayang, yang tertib ya. Kakinya jangan letakkan di atas sayang ya. Iya begitu, oke. Pinter. Terima kasih Hiskia ya. Kemudian kertas tadi apa? Benda padat yang ringan Renat. Oke. Kursi yang kamu duduk Renat itu merupakan benda padat yang keras. Ya. Kita lanjut ya. Nih kertas merupakan benda padat yang ringan ya. Miss, sendok Miss, ringan. Sendok ringan ya. Bisa kamu bawa kan? Bisa Miss. Ini ringan Miss, gampang. Tapi kalau kamu sudah angkat benda ini, mungkin nggak mungkin ya. Ini kan berat, ya kan? Miss ini berat Miss. Ya, ini juga berat Miss, nggak mungkin ya. Tapi kalau sendok ringan boleh ya. Oke. Ini yang bisa terjangkau, yang bisa kita bawa, yang bisa kita pegang dengan mudah ya. Oke, bisa? Kita lanjut ya. Ada pula benda padat yang lunak dan lentur seperti busa, ini gambarnya, dan karet. Ini benda yang lunak dan lentur. Ini yang lentur bisa elastis ya. Bisa diperlebar, bisa diperkecil. Biasanya digunakan oleh anak perempuan untuk ikat rambutnya ya. Siapa yang panjang rambutnya? Siapa yang panjang rambutnya pasti menggunakan apa? Ikat rambut. Jadi Uli, anak perempuan ya yang punya rambutnya panjang. Jadi benda padat yang lunak dan lentur, contohnya busa dan karet. Sudah tahu, karet kamu merupakan contoh benda padat yang lentur. Oke, paham ya? Selain busa dan karet, contoh lain adalah sendal. Sendal yang berbahan karet. Ini sifatnya juga lentur. Nyaman dipakai. Kemudian ban mobil kamu, benda padat sifatnya lentur. Kemudian balon, lilin, ini lunak ya. Kemudian plastisin, ini bendanya lunak. Bisa dibikin objek apa?
segala macam objek bisa ya. Kemudian sabun mandi yang seperti ini bisa kita bikin motif bunga. Nah, ini sangat lunak, bisa dimodif ya. Kemudian itu saja dulu ya. Satu lagi tanah liat. Tanah liat nanti hasilnya bisa bikin guci seperti ini dari tanah liat. Oke, selanjutnya masih dalam benda padat ya. Ini sudah benda padat yang lunak dan lentur sudah ya. Mis kasih tahu contohnya, kamu biar tahu. Sabun juga benda padat yang lunak karena bisa dimodifikasi menjadi sesuatu objek. Oke, Vincent, Leonidas. Ini lanjut. Bentuk benda padat tidak bergantung pada wadahnya dan tidak akan berubah ketika dipindahkan. Contoh, sabun kita pindahkan ke dalam kotak berubah menjadi bunga, nggak mungkin ya. Jadi dia tetap tidak berubah-ubah ya. Kemudian bahkan karena bentuknya yang solid dan tetap, benda padat justru dimanfaatkan sebagai wadah. Wadah apa? Wadah untuk menuangkan air. Contoh gelas ya, Vincent. Dengarkan ya sayang ya. Jen, Uli, oke, good ya. Jen, good. Uli, good. Tertib. Dengarkan Miss-nya, oke? Kita ulangin ya. Benda padat dimanfaatkan untuk apa? Wadah. Contoh, gelas ini kan benda padat. Nah, kita isi air. Nah ya, jadi si air ini meminjam wadahnya. Jadi yang mana zat cair? Airnya. Yang mana zat padat? Gelasnya. Oke, jadi ini maksudnya benda padat dimanfaatkan sebagai wadah. Sebagai wadah itu apa? Sebagai tempat untuk menampung benda cair. Contohnya air. Kita mau minum pakai apa? Pakai gelas. Nah, gelasnya itu benda padat, airnya itu zat cair. Contoh lagi balon. Nah, balon sebelum diisi udara, dia benda padat tapi dimanfaatkan untuk wadah benda gas. Jadi udaranya disimpan di dalam balon tersebut, makanya dia berbentuk seperti wadahnya si benda gas. Ya kan? Selanjutnya, benda padat punya massa dan volume yang tetap. Namun, massa dan volume benda padat bisa diubah dengan cara dipotong. Contoh, tadi benda padat adalah kayu. Nah, kayu itu kita bisa ubah bentuknya menjadi lemari, menjadi kursi dengan cara apa? Dipotong, digergaji. Nah, jadi massa dan volume juga bisa berubah sesuai dengan perubahan bentuknya. Nah, ya, biasanya perubahan massa dan volume ini akan diikuti oleh dengan perubahan bentuknya. Jadi kalau udah dipotong-potong kayunya udah berubah lah ya. Tergantung mau bikin apa. Meja kah, jendela kah, pintu kah, kursi kah, dan lain sebagainya. Ya kan? Oke. Nah, inilah bahan penyusun benda padat ya. Jadi susunannya saling rapat dan teratur seperti ini. Jadi kalau ada soal, gambarlah susunan benda padat. Buatnya seperti ini, harus tersusun secara teratur. Oke, kira-kira sudah paham sampai di sini? 3 menit lagi kita mau selesai. Sudah paham? Saya tanya ya sebelum kita off. Sebelum kita off, saya tanya dulu. Yang paling mudah saja. Jaiden Hugoli. Jaiden Hugoli. Halo. Miss. Sebutkan 3 contoh benda padat yang ada di rumah Jaiden.
sayang? Meja. Benar. Benar. Ada lagi? Kertas boleh. Ada lagi? Itu saja? Iya, baik. Benar ya. Iya, benar sekali. Satu orang lagi. Miss mau panggil James Allison. James Allison. Halo, James. James. Iya, James. Dengarkan lagi ya, James. Benda padat memiliki wujud. Benda padat memiliki wujud apa? Wujudnya apa benda padat? Apakah cair? Gas? Apa wujudnya, James? Wujudnya apa? Halo, wujudnya apa? James. Mudah loh, James. Yes. Benda padat memiliki wujud. Halo. Benda, Miss. Jawabannya apa? Wujudnya apa? Padat. Ya. Wujudnya padat sayang. Oke. Oke, baiklah. Sekian dulu dari Miss. Baca-baca lagi bukunya ya. Ini sangat gampang topiknya ya. Oke, selamat pagi. Bye-bye.